Halo sahabat tani, hari ini kita hadir di momen spesial yang mempertemukan para petani lelang cabai Jabung Sleman dalam sebuah kegiatan sosialisasi yang digelar di Temanggung, Jawa Tengah. Acara ini menjadi ajang penting untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman, khususnya bersama Mas Udin, sang mentor petani cabai. Rangkaian kegiatan dimulai dengan kunjungan langsung ke lahan milik Mas Udin, di mana para petani bisa menyampaikan keluhan dan tantangan yang mereka alami, mulai dari hama, jamur, cuaca, hingga produktivitas tanaman. Semua dibahas sembari berjalan di tengah hamparan tanaman cabai. Tentunya Mas Udin juga membagikan solusi praktis dan petua berharga sebagai seorang praktisi yang berpengalaman. Setelah sesi di lapangan, acara dilanjutkan ke sesi indoor yang lebih intensif. Sosialisasi dibuka dengan sambutan hangat dari perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Sleman, perwakilan kelompok tani Jabung, serta Ketua Kelompok Tani Ngudi Rejeki. Teknik penanaman cabai mulai dari persiapan pengurangan lahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada kami Agromakmur Official Channel. Untuk para sedulur tani, saudaraku tani di seluruh Nusantara. Pada kali ini kita lagi berada di Desa Keroan, Kecamatan Kedu, di mana pada kali ini kita kedatangan tamu dari Sleman, di mana petani dari Sleman ini dikelola oleh seorang pedagang cabai besar, Jabung namanya. Dia membawa petani binaan untuk berkonsultasi dengan Profesor Udin, bagaimana cara menanam, bagaimana pola tanam yang benar, karena menurut cerita tadi waktu kita berdiskusi di lahan ini, kegagalan setiap saat itu yang mereka alami, baik itu layu, buahnya kena penyakit antraknos dan lain sebagainya. Makanya pada pagi hari ini dibawa langsung oleh Bos Jabung untuk dibawa ke sini untuk berkonsultasi di lahan. Memang kami sengaja bawa ke lahan ini untuk bisa melihat tanaman. Ini tanaman ini jenis serawung dari Habanero. Ini 64 HST. Mereka sangat heran kenapa pertumbuhan begitu bagus. Tadi sudah berdiskusi sementara waktu, nanti kita akan lanjut berdiskusi di ruangan. Kita lanjut membahas masalah bagaimana penjelasan dari Mas Udin ini tentang pola tanam yang akan diterima oleh para petani-petani dari Sleman. Oh ya, kami sampaikan bahwa petani dari Sleman ini tadi kurang lebih 35 orang datang ke sini, baik itu ada yang ibu-ibu juga, karena memang antusias mereka setelah melihat video tanaman dari pola tanam yang diterapkan oleh Mas Udin ini. Mereka tertarik untuk bagaimana menemui Mas Udin, dan pada saat ini dia datang ke Temanggung. Alhamdulillah mereka responnya juga bagus untuk bisa mengaplikasikan untuk tanaman-tanaman yang akan mereka lakukan. Oke saudaraku, let's go. Kita tahu juga Pakem Turi adalah sentra cabai, dan kita juga beda dengan yang lain karena ada lelangnya, dan itu sudah banyak ditiru di daerah lain, dan banyak juga yang studi banding dari luar Jawa, dari Kalimantan semua. Piye to carane kok cabai kok iso regane men siji tok. Di rezeki. Dan yang saya hormati juga ada Ibu BPL, ada Ibu Kepala Desa, dan ada Pak Kadus, dan yang lainnya mungkin nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Itu cara penerapan
penerapan untuk cara budidayanya itu beda. Makanya saya bilang ini cara saya sendiri. Ini metode budidaya tanaman cabai ala Mas Udin. Karena saya juga kalau belajar bahasanya dari akademisi saya juga bukan. Saya bukan lulusan pertanian juga bukan, Pak. Kalau bahasa praktisi saya praktisi. Praktisi. Berangkatnya saya pengalaman dari mana? Saya dulu pernah kerja di perusahaan yang di situ di sektor pertanian. Itu yang nanti akan saya bahas itu mulai dari proses pengolahan lahan, ada pemberian pupuk dasarnya, terus pemasangan mulsa, pengocoran awal. Nah, usahakan pada saat proses pengolahan lahan itu kondisi tanah bersih. Misalnya kalau sampah-sampah itu dibersihkan, ada gulma-gulma juga dibersihkan. Karena itu juga mengganggu. Kalau gulmanya itu nanti nggak mati, tumbuh, itu mengganggu. Karena dia juga makan pupuk dasar yang kita kasih nanti. Makanya itu harus dibersihkan. Kebersihan lahan pada saat proses pengolahan itu menjadi kunci utama pertama. Terus yang kedua, itu ada pemberian pupuk dasar. Pupuk dasar itu sangat penting karena tanpa pupuk dasar itu asupan nutrisi cadangan di dalam bedengan itu kan nanti kalau kurang kondisi tanaman pasti dia akan imunnya melemah. Ada lagi kohe yang tadi disampaikan, kohenya pakai ayam, dia amoniaknya tinggi, dia juga asam. Nah, ini kesalahan fatal para petani kan biasanya pakai karung ya, karung tumpang giting bedengan terus seret, gitu. Karpe pupuknya dan langsung ke pangan ya beli sih depan. Padahal kalau kondisi pupuknya terkumpul kayak gitu terus sampai ada gumpalan-gumpalan, pada saat curah hujan tinggi ini jadi sarang jamurnya. Makanya cara penaburannya harus rata. Nah, kalau sudah rata seperti ini, itu mulai dari yang pertama tadi saya sampaikan juga di lahan, itu ada kapur dolomit. Jadi asam humat itu dia sifatnya pengikat ion atau makanan. Kalau kita kasih pupuk yang aplikasinya kita kocor ataupun kita tabur, kalau kita campur dengan asam humat, dia itu sifatnya ngikat di tanah. Kami mewakili dari teman-teman kelompok Tani Uji Rezeki mengucapkan terima kasih atas penerimaan Mas Udin dan juga ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa merubah mindset dari petani kami untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, harapannya apa yang telah diberikan oleh Mas Udin nanti bisa dilaksanakan atau setidaknya bisa ditiru oleh petani-petani kami di lereng Merapi. Oke, terima kasih. Saya berterima kasih sekali, sangat membantu bagi para petani karena dengan adanya acara ini ilmu dan wawasan para petani makin luas, makin bagus untuk mengembangkan tanaman cabai ke depan. Para petani mungkin udah ada hitungan ya, udah ada hitungan yang dipaparkan sama Mas Udin tadi, ada hitungan, udah ada gambaran, insya Allah, dan saya yakin ke depan para petani akan berhasil dan lebih baik lagi. Itu dia rangkaian kegiatan sosialisasi petani lelang cabai jagung Sleman yang berlangsung di Temanggung bersama Mas Udin dan juga Pak Sulis. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa menjadi bekal berharga bagi para petani untuk terus berkembang dan semangat dalam berbudidaya cabai. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan cerita menarik lainnya.